Ketika seorang anak tidak perlu memilih, akhir yang tak terduga untuk kasus hukum yang menggemparkan. Bisakah Bayu memiliki kedua ibunya? Dan bagaimana keluarga unik ini akan membentuk masa depan? Surabaya diselimuti awan hitam pekat di malam hari, hujan deras mengguyur seolah menelan semua suara. Angin dingin menusuk masuk melalui celah-celah jendela kayu yang reot. Membuat lampu minyak yang tergantung di dinding berkedip-kedip, seolah jiwa hendak meninggalkan raga. Sebuah petir menyambar di kegelapan malam, mengguncang seluruh rumah. Diikuti oleh jeritan melengking dari kandang babi di belakang rumah, membuat Ibu Sari terlonjak kaget, menjatuhkan mangkuk porselen yang sedang dicucinya. Ia berbalik panik ke arah suaminya. Suaranya bergetar. "Ayah!" Induk babi berteriak seram sekali. "Apa dia mau melahirkan?" Bapak Budi duduk di samping perapian yang hangat, memegang secangkir kopi, matanya termenung. Kita sudah beternak babi bertahun-tahun tidak pernah mendengar induk babi berteriak seaneh itu. Ia mengernyitkan dahi, meletakkan cangkir kopi. Lalu berdiri mengambil senter yang tergantung di tiang rumah. Kenapa dia melahirkan sambil berteriak sekuat itu? Atau ada yang tidak beres? Ibu Sari sedikit bergidik. Di Desa Candi, orang-orang sering menceritakan kisah-kisah seram yang terjadi di malam hujan badai. Ia ragu. Bagaimana kalau besok pagi saja kita lihat, Ayah? Hujan deras sekali begini. Tidak bisa. Kalau terjadi apa-apa bagaimana? Bapak Budi berkata sambil melangkah cepat ke halaman, tak peduli hujan deras menerpa wajahnya, membasahi baju batik yang ia kenakan. Kandang babi tersembunyi di balik rumpun pisang yang lembab, sekitar beberapa puluh langkah dari rumah. Di bawah cahaya senter yang berkedip-kedip. Bapak Budi melihat seluruh induk babi berlarian panik di dalam kandang. Setiap babi matanya melotot, seolah baru saja bertemu dengan sesuatu yang menakutkan. Hanya induk babi betina yang tergeletak di satu tempat, perutnya mengembang kempis dengan hebat, mulutnya mengeluarkan suara-suara aneh, seperti kesakitan yang luar biasa. Seperti ketakutan sampai ke tulang. Aneh, gumam Bapak Budi lalu menyinari tumpukan jerami. Ia terperanjat. Di antara anak-anak babi yang baru lahir, ada sesosok tubuh kecil, merah. Meringkuk gemetar seorang bayi baru lahir. Dalam sekejap, seluruh tubuh Bapak Budi terasa dingin, napasnya seolah tertahan. Ia mundur selangkah. Lalu buru-buru menyinari lebih dekat untuk melihat lebih jelas. Bayi itu terbaring diam, hanya ada suara tangis lemah, gemetar di tumpukan jerami yang kotor, di antara anak-anak babi yang merangkak. Bapak Budi berteriak, "Astaga!" Teriakannya membuat Ibu Sari dari dalam rumah berlari keluar, buru-buru memakai topi bambu lamanya, berlari terhuyung-huyung menuju kandang babi. Begitu sampai, ia melihat suaminya berdiri terpaku, matanya terpaku pada sudut kandang. "Ada apa, Ayah?" Tidak mendengar jawaban, Ibu Sari dengan cemas menyelinap maju. Menyinari tumpukan jerami lalu hampir menjatuhkan senter saat melihat bayi itu. Astaga! Ibu Sari gemetar, wajahnya pucat pasi. Ini apa? Kenapa ada bayi di kandang babi?" Bapak Budi berkeringat dingin, suaranya gagap. Apa babi itu melahirkannya?" Begitu kata-kata itu keluar, kedua suami istri itu bergidik. Perasaan ngeri, tak percaya, dan gila menyelimuti mereka. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin babi bisa melahirkan bayi? Tapi jika tidak, lalu mengapa bayi ini ada di sini? Siapa yang menaruhnya di tumpukan jerami di antara babi-babi itu? Bayi itu menggeliat lemah, mulut kecilnya merengek, tangisnya tidak cukup keras untuk terdengar di tengah hujan deras. Tubuh kecilnya basah kuyup, menggigil kedinginan. Ibu Sari kembali tenang, buru-buru membungkuk, mengulurkan tangan mengangkat bayi itu. Ia terkejut saat menyentuh kulitnya yang dingin. Dia kedinginan sekali. Harus segera dibawa masuk. Tapi Bapak Budi masih berdiri tak bergerak, matanya menatap bayi itu tanpa berkedip. Ia tidak bisa percaya dengan apa yang sedang terjadi.
Ayah masih berdiri di sana? Teriak Ibu Sari, suaranya tergesa-gesa. Kalau tidak dibawa masuk, dia bisa mati. Bapak Budi terperanjat seolah baru saja terbangun dari mimpi. Ia buru-buru membuka pintu kandang, mengikuti Ibu Sari berlari langsung pulang, tak peduli hujan membasahi punggung bajunya. Di dalam rumah kecil, Ibu Sari buru-buru mengambil handuk kering dan membungkus bayi itu erat-erat, lalu menyalakan api untuk menghangatkan. Bapak Budi berdiri di sampingnya. Menatap bayi yang menggigil di pelukan istrinya, hatinya masih belum pulih dari kebingungan. Bagaimana mungkin bayi ada di kandang babi? Ibu Sari terisak menatap suaminya, suaranya panik. Saya tidak tahu, tapi kalau kita tidak mencari tahu ini, seluruh desa akan berpikir bahwa... Ia tercekat, tak berani melanjutkan. Tapi Bapak Budi mengerti. Jika penduduk desa tahu tentang ini, pasti akan ada desas-desus yang mengerikan. Babi melahirkan manusia? Atau ini pertanda buruk? Atau monster? Ia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Hujan di luar masih mengguyur deras. Tetapi saat ini, badai yang sebenarnya, desas-desus, menyebar seperti api di padang rumput kering. Hanya dalam satu pagi, seluruh desa Candi tahu tentang Bapak Budi yang menemukan bayi baru lahir di kandang babi. Orang-orang berbondong-bondong datang ke rumahnya, berdesakan di depan gerbang. Wajah mereka semua penuh kengerian dan rasa ingin tahu. Saya dengar induk babi di rumah Bapak Budi melahirkan bayi, kata seorang wanita tua sambil berlari, napasnya terengah-engah. Apa benar kejadian aneh seperti itu? Seorang pemuda ternganga. Pasti karena Bapak Budi memelihara sesuatu di rumahnya. Baru sekarang terungkap. Seorang pria bergidik. Suara bisikan ramai di mana-mana. Beberapa orang ragu untuk masuk ke halaman, hanya berani berdiri di luar gang, sementara yang lain menerobos masuk ke dalam rumah. Bertekad untuk melihat sendiri monster yang mereka bayangkan di kepala mereka. Di dalam rumah, Ibu Sari memeluk erat bayi itu, berusaha melindunginya dari tatapan tajam kerumunan. Bapak Budi berdiri menghalangi pintu, menatap tajam orang-orang yang ingin tahu. Kenapa kalian semua datang ke sini? Kami ingin tahu kebenarannya. Apa bayi itu nyata? Seorang pria paruh baya berteriak. Bagaimana bentuknya? Seorang wanita bergidik. Apakah mirip manusia? Atau punya kaki tangan babi? Bapak Budi marah. Omong kosong apa yang kalian bicarakan? Bayi itu manusia, bukan monster apapun. Tapi kata-katanya tidak dipercaya siapapun. Jika bukan monster, lalu mengapa ada di antara babi-babi itu? Jika bukan dilahirkan oleh babi, dari mana asalnya? Bisikan semakin keras. Ada yang melirik ke dalam rumah dengan sembunyi-sembunyi, ada yang memohon Bapak Budi untuk membawa bayi itu keluar agar mereka bisa melihatnya. Ada yang wajahnya pucat pasi menggumamkan sesuatu tentang pertanda buruk. Bapak Budi, binatang apa yang Bapak pelihara sampai seperti ini? Seorang pria menggeram. Atau rumah Bapak berhantu? Ucapan itu seperti menuangkan minyak ke dalam api. Banyak orang mulai mundur, mata mereka menatap Bapak Budi penuh ketakutan. Beberapa wanita berbisik-bisik, wajah mereka cemas. Apa Bapak Budi melanggar sesuatu yang tabu? Harus ada ritual pengusiran bala, kalau tidak seluruh desa akan tertimpa bencana. Ibu Sari mendengar itu dan wajahnya pucat. Ia memeluk bayi itu lebih erat, perasaan takut tidak hanya karena desas-desus tetapi juga karena kekejaman manusia. Mereka lebih mudah percaya pada hal yang paling tidak masuk akal daripada menggunakan akal sehat untuk berpikir. Di tengah situasi yang semakin tegang, sebuah sepeda motor mengerem mendadak di depan gerbang. Dua petugas desa dari kabupaten turun, wajah mereka serius. Siapa Bapak Budi? Saya. Kami menerima laporan tentang bayi terlantar di rumah Anda. Seluruh kerumunan terdiam sejenak, lalu kembali berbisik-bisik. Bapak Budi menyipitkan mata menatap kedua petugas. Siapa yang melaporkan ke desa? Tidak ada yang menjawab,
Tetapi Bapak Budi tahu betul. Di desa ini, jika ada kejadian aneh, pasti ada yang akan melaporkannya langsung ke pihak berwenang. Kami perlu memeriksa bayi itu. Ibu Sari memeluk erat bayi kecil itu di tangannya, hendak memprotes, tetapi Bapak Budi meletakkan tangan di bahunya. Memberi isyarat agar mereka membiarkan mereka memeriksa. Salah satu petugas maju, membungkuk melihat bayi itu. Ketika cahaya senter menyinari wajah kecilnya yang keriput. Pria itu sedikit mengernyitkan dahi. Ia memeriksa dengan cermat, melihat tangan, kaki, perut, dan terutama pusar bayi itu. Lalu ia mendongak, suaranya mantap. Bayi ini sama sekali tidak mungkin dilahirkan oleh babi. Seluruh kerumunan terperangah. Bagaimana Anda bisa yakin? Seseorang bersuara. Tali pusarnya sudah dipotong rapi. Babi tidak akan bisa melakukan itu. Penegasan itu seperti angin kencang yang meniup semua desas-desus tak berdasar. Penduduk desa ternganga saling pandang dengan terkejut. Jadi dari mana asal bayi ini? Bapak Budi dan Ibu Sari terdiam. Mereka saling pandang, hati mereka dipenuhi pertanyaan yang belum terjawab. Jika bukan dilahirkan oleh babi, lalu siapa yang menaruh bayi itu di sana? Hawa dingin menjalari tulang punggung Bapak Budi. Tapi saat ini, ada yang lebih penting, bayi itu perlu dirawat. Ibu Sari menatap bayi itu. Matanya berkaca-kaca. Sejak menggendongnya tadi malam, ia merasakan ikatan tak terlihat dengan makhluk kecil ini. Ia mendongak, suaranya tegas, saya akan merawatnya. Bapak Budi menatap istrinya lalu mengangguk, matanya memancarkan simpati dan tekad. Saya setuju. Petugas desa menatap mereka sejenak lalu mengangguk. Kalau begitu kami akan mengurus prosedur adopsi untuk kalian berdua. Penduduk desa berbisik-bisik sebentar, tetapi kemudian perlahan menyebar, tidak lagi berteriak seperti sebelumnya. Beberapa orang masih skeptis, yang lain lega mengetahui bayi itu bukan monster. Namun, misteri tentang bayi ini masih belum terpecahkan. Dari mana asalnya? Siapa yang menaruhnya di kandang babi? Tidak ada yang tahu. Tetapi sejak hari itu, bayi itu secara resmi menjadi anak Bapak Budi dan Ibu Sari. Mereka memberinya nama Bayu, sebuah nama yang berarti angin, bebas dan kuat. Seperti keinginan untuk melindunginya dari badai kehidupan. 5 tahun berlalu, Bayu kini telah menjadi anak laki-laki yang cerdas dan sehat. Ia memiliki mata bulat besar yang cerah dan senyum polos seperti sinar matahari. Di bawah atap sederhana rumah Bapak Budi dan Ibu Sari, Bayu dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Bapak Budi, meskipun kasar, selalu menyayangi anak itu. Setiap kali pergi ke pasar kabupaten di Sukabumi, ia selalu membelikan mainan kayu sederhana namun penuh kasih sayang untuknya. Ibu Sari sangat menyayangi Bayu seperti anak kandungnya sendiri, merawatnya dalam setiap gigitan makanan dan tidurnya. Tetapi tidak semua orang di desa berhati lapang seperti mereka. Anak yang lahir dari babi, desas-desus aneh itu masih mengikuti Bayu sepanjang masa kecilnya. Setiap kali ia keluar bermain, selalu ada tatapan meremehkan yang mengikutinya. Ada yang jahat mulut bahkan sengaja berbicara keras-keras agar ia mendengarnya. Ibunya bilang babi, bapaknya bilang siapa tidak ada yang tahu. Besar nanti pasti juga babi-babi manusia-manusia begitu saja. Bayu tidak sepenuhnya mengerti arti kata-kata itu, tetapi ia tetap merasakan pengucilan tak terlihat dari anak-anak seusianya. Ia tidak punya teman, hanya Bapak Budi dan Ibu Sari yang selalu melindungi. Bayu itu manusia. Dia anak saya. Setiap kali ada yang mengucapkan kata-kata menyakitkan, Ibu Sari akan mengeraskan wajahnya, menarik anak itu ke dalam pelukannya, menatap tajam si tukang gosip. Meskipun demikian, ia tahu bahwa ia tidak bisa menghentikan gosip. Kata-kata jahat itu seperti pisau yang setiap hari sedikit demi sedikit mengiris hati Bayu yang masih rapuh. Anak itu perlahan menjadi lebih pendiam, lebih murung. Tetapi Ibu Sari tidak membiarkan hal itu terjadi. Ia mengajari Bayu membaca, menulis, mengajarinya moral kehidupan.
Bayu cerdas dan cepat belajar sampai Bapak Budi pun terkejut. Setiap malam, ia sering membelai kepala anak itu dengan lembut dan berkata, "Kamu adalah anak yang istimewa, tapi bukan karena desas-desus orang, melainkan karena kamu memiliki hati yang kuat. Lebih berani dari siapapun." Kata-kata itu membesarkan jiwa anak itu. Bayu mencintai neneknya, juga mencintai Bapak Budi. Baginya, inilah orang tuanya. Ia tidak membutuhkan orang lain. Namun kemudian, bayangan asing muncul di desa. Suatu sore, Ibu Sari sedang menjemur padi di halaman ketika tiba-tiba ia merasa ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Ia berbalik. Di ujung jalan desa, seorang wanita berdiri di sana. Ia kurus, mengenakan pakaian usang, kepalanya memakai topi caping lusuh. Wajahnya tersembunyi di balik pinggiran topi. Tetapi ada kesedihan yang tak bisa disembunyikan di matanya. Ketika melihat Ibu Sari berbalik, ia cepat-cepat memalingkan wajah, berjalan cepat menuju ladang seolah tak pernah muncul. Ibu Sari merasa tidak tenang. Malam itu, ketika seluruh keluarga sedang berkumpul di meja makan, ia tiba-tiba teringat bayangan wanita asing itu dan tanpa sadar bertanya kepada Bapak Budi. "Ayah melihat ada orang asing di desa beberapa hari ini?" Bapak Budi berhenti menyendok, merenung. "Ada dengar beberapa orang di pasar bilang belakangan ini ada seorang gadis yang terus berkeliaran di desa kita. Beberapa kali mampir ke warung kopi tapi tidak ada yang tahu siapa dia." Ibu Sari merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Jangan-jangan? Ia menoleh menatap Bayu kecil. Anak itu masih makan nasi dengan santai. Sama sekali tidak tahu bahwa badai besar sedang bersiap menerjang hidupnya. Dan badai itu datang. Keesokan paginya, ketika Ibu Sari sedang merebus air di dapur, pintu gerbang rumah terbuka. Seorang wanita masuk. Ia menatap tajam Bayu kecil, matanya berkaca-kaca. Lalu ia berlutut di depan Ibu Sari, menangis terseduh-seduh, "Bu, kembalikan anak saya." Ibu Sari terdiam. Sendok sayur yang dipegangnya tiba-tiba jatuh ke tanah. Wanita di depannya masih berlutut, air matanya membasahi tanah, suaranya tercekat, "Bu, Bayu adalah anak saya. Tolong, Bu, kembalikan anak saya." Dari dalam rumah, Bapak Budi baru saja masuk dari kebun, mendengar tangisan langsung mengernyitkan dahi. "Ada apa?" Ibu Sari mundur selangkah, menatap tajam wanita asing itu. Jantungnya berdebar kencang. "Bayu anaknya? Apa yang kamu katakan? Kamu ibu kandung anak itu?" Wanita itu mengangguk, air matanya masih mengalir. "Ya, saya ibunya. Saya Dewi." Bayu berlari keluar dari dalam rumah, di tangannya masih memegang sepotong biskuit yang sedang ia makan. Ketika melihat wanita asing itu, ia terdiam, tanpa sadar bersembunyi di belakang Ibu Sari. Dewi melihat putranya, matanya dipenuhi kesedihan. Ia maju hendak memeluk anaknya, tetapi Bayu terkejut mundur, memegang erat baju Ibu Sari. "Bayu, anak ibu?" Dewi terisak. Ibu Sari segera berdiri menghalangi di depan Bayu, matanya waspada bercampur sakit. "Kamu ibunya? Tapi kenapa? Mengapa selama 5 tahun ini kamu tidak pernah muncul? Kamu di mana? Mengapa baru sekarang datang menuntut anak?" Dewi menangis terseduh-seduh lalu mulai menceritakan kisahnya. 5 tahun lalu, Dewi saat itu baru berusia 20 tahun, masih muda dan ceroboh. Ia mencintai seorang pria di kota Bandung, menyerahkan seluruh perasaan dan masa depannya kepadanya. Namun kemudian ketika mengetahui ia hamil, pria itu melarikan diri. Melepaskan semua tanggung jawab. Dewi dikucilkan oleh keluarganya, harus meninggalkan kampung halaman pergi ke kota untuk melahirkan sendiri di kamar kos yang kumuh. Saat itu ia panik, takut, tidak tahu harus berbuat apa. Tanpa uang, tanpa tempat bergantung, seorang gadis muda seperti dirinya tidak bisa menghadapi menjadi seorang ibu. Pada suatu malam hujan badai,
Ia memeluk bayinya yang baru lahir, gemetar berjalan tanpa tujuan. Dekat rumah Bapak Budi, ia melihat sudut tembok yang tersembunyi. Lalu meletakkan anaknya di sana dengan harapan ada yang akan memungutnya dan merawatnya. Lalu ia melarikan diri. Tetapi ia tidak menyangka bahwa hujan lebat malam itu telah menyebabkan anak itu terseret air ke dalam kandang babi. Selama 5 tahun ini, Dewi hidup dalam siksaan dan penderitaan. Pernah ingin kembali mencari anaknya tetapi tidak berani menghadapi kesalahannya sendiri. Tapi sekarang, ia tidak bisa menahannya lagi. Ia telah mencari kemana-mana. Dan ketika mengetahui putranya telah diasuh oleh Bapak Budi dan Ibu Sari, ia memutuskan untuk kembali untuk merebut kembali anaknya. Ibu Sari terdiam, kedua tangannya mengepal erat. Kamu menelantarkan anakmu selama 5 tahun, sekarang hanya dengan kembali dan menangis bisa merebut kembali anakmu? Dewi berlutut, wajahnya basah oleh air mata. Saya salah. Saya sangat menyesal. Tapi bagaimanapun juga dia anak saya. Saya ibu kandungnya. Tolong kembalikan anak saya. Tidak. Teriak Ibu Sari dengan tegas. Ia memeluk erat Bayu. Air matanya juga mulai mengalir. Dia anak saya. Selama 5 tahun ini saya yang merawatnya, menjaganya setiap hari. Saya tidak bisa kehilangan dia. Bapak Budi sejak tadi diam, kedua tangannya mengepal, matanya memerah. Ia menatap istrinya lalu menatap Dewi. Nona Dewi, saya mengerti Anda menyesal, tapi apakah Anda memikirkan perasaan anak itu? Ia sudah besar di sini. Ia menganggap kami orang tuanya. Menganggap tempat ini rumahnya. Sekarang Anda menuntutnya kembali. Apakah Anda memikirkan kejutan yang harus ia alami? Dewi menggigit bibirnya erat-erat, menoleh menatap Bayu. Anak itu gemetar. Matanya sangat bingung. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, hanya tahu bahwa orang asing itu ingin membawanya jauh dari orang tuanya. Tidak. Aku tidak mau pergi kemana-mana. Bayu terisak. Memeluk erat Ibu Sari. Bayu. Dewi mengulurkan tangan, tetapi anak itu segera bersembunyi lebih dalam di pelukan ibu angkatnya. Ia merasa sakit. Di luar gerbang, beberapa penduduk desa mulai berkumpul, berbisik-bisik. Dia ibu kandungnya? Kalau begini sulit sekali. Ada yang menatap Ibu Sari dengan tatapan iba. Ada juga yang mendesah bahwa bagaimanapun juga Dewi berhak mengambil kembali anaknya. Suasana semakin tegang, lalu sebuah suara dingin terdengar. Kalau ibu tidak mau mengembalikan anak saya akan meminta bantuan hukum. Ibu Sari terdiam. Dewi menghapus air mata, wajahnya kini lebih tegas dari sebelumnya. Saya akan membawa masalah ini ke pengadilan. Saya akan menuntut hak saya sebagai ibu. Kata-kata itu menghantam hati Ibu Sari seperti pisau. Pertarungan untuk hak asuh Bayu secara resmi dimulai. Berita tentang kasus hak asuh Bayu cepat menyebar di seluruh desa Candi, menjadi topik terpanas di pasar pagi. Nona Dewi berhak mengambil kembali anaknya. Itu anak kandungnya. Tapi siapa yang merawatnya selama 5 tahun ini? Bukankah itu Bapak Budi dan istrinya? Kalau pengadilan memutuskan berdasarkan hukum, pasti Nona Dewi menang. Tapi apakah anak itu mau? Orang-orang berdebat, tetapi tidak ada yang bisa menentukan nasib anak itu selain pengadilan. Ibu Sari sejak menerima gugatan dari Dewi, tubuhnya seperti runtuh sepenuhnya. Setiap malam ia duduk di samping ranjang Bayu kecil, melihat anaknya tidur dengan air mata yang mengalir. Bayu merasakan kegelisahan di rumahnya. Tetapi anak itu masih terlalu kecil untuk sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Ia hanya tahu bahwa ada seorang wanita asing muncul dan ia ingin membawanya pergi dari orang tuanya. Ia takut, bingung, dan marah. Ia ingin tinggal, tetapi apakah ada yang menanyakan pendapatnya? Hari persidangan, sidang digelar di kantor Komite Distrik di Sukabumi, di sebuah ruangan kecil tapi penuh sesak. Bapak Budi dan Ibu Sari duduk di sebelah kanan,
Di sampingnya Bayu kecil dengan wajah tegang. Dewi duduk di seberang, matanya memerah tapi penuh keteguhan. Hakim membaca berkas perkara lalu melihat ke kedua belah pihak. Nona Dewi, Anda menyatakan bahwa Bayu adalah anak kandung Anda dan Anda ingin merebut kembali hak asuh, benarkah? Dewi mengangguk. Suaranya bergetar namun jelas. Ya, saya ibu kandung anak itu. Saya salah telah menelantarkan anak saya, tetapi selama 5 tahun ini saya selalu tersiksa. Sekarang saya sudah punya pekerjaan yang stabil, saya bisa memberikan masa depan yang lebih baik untuk anak saya. Hakim mengangguk lalu menoleh ke Bapak dan Ibu Budi. Lalu Bapak dan Ibu, mengapa kalian ingin terus mengasuh Bayu? Ibu Sari terisak, menggenggam erat tangan Bayu. Karena dia anak saya. 5 tahun ini saya yang membesarkannya, merawatnya. Mencintainya seperti darah daging saya sendiri. Seorang ibu bukan hanya yang melahirkan anak tetapi juga yang membesarkannya. Bapak Budi menggenggam erat kedua tangannya yang keriput, suaranya serak. Kami tidak punya banyak uang, tidak bisa memberikannya kehidupan yang kaya, tapi kami bisa memberinya keluarga yang sesungguhnya. Kami tidak bisa membiarkan anak itu mengalami goncangan lagi. Hakim termenung, lalu matanya beralih ke Bayu. Nak Bayu, kamu mau tinggal dengan siapa? Ruangan itu tiba-tiba hening. Semua mata tertuju pada anak itu. Bayu menunduk. Tangan kecilnya menggenggam erat ujung baju Ibu Sari. Setelah sekian lama, ia mengangkat matanya yang basah menatap Hakim. Suaranya bergetar, saya ingin tinggal dengan Ibu Sari dan Ayah Budi. Sebuah kalimat yang membuat seluruh ruangan heboh. Dewi pucat pasi, mencengkeram erat ujung roknya. Ia sudah menduga hal ini, tetapi ketika mendengar putranya sendiri mengatakannya, hatinya tetap terasa sakit. Hakim menghela napas, membolak-balik berkas lalu perlahan menyatakan, secara hukum, Nona Dewi adalah ibu kandung Bayu dan menurut hukum ia berhak merebut kembali hak asuh anak. Ibu Sari menangis tersedu-sedu. Bayu panik, memeluk erat neneknya, menggelengkan kepala. Tidak. Aku tidak mau pergi. Jangan paksa aku pergi. Pemandangan menyakitkan itu membuat semua orang yang hadir di ruangan itu tercekat. Ibu Sari berlutut di depan Dewi, menggenggam tangannya. Suaranya memohon dalam air mata. Nona Dewi, tolong jangan ambil dia. Dia adalah segalanya bagi saya. Tolong pikirkan anak ini. Bayu berteriak menangis, membenamkan wajahnya di pelukan Ibu Sari. Ibu, jangan tinggalkan aku. Dewi duduk tak bergerak, hatinya terkoyak-koyak. Ia berpikir bahwa ia hanya punya dua pilihan, merebut kembali anaknya atau kehilangan anaknya selamanya. Tapi ia tidak pernah memikirkan satu hal, bisakah ia tinggal bersama anaknya tanpa harus memisahkannya dari keluarga yang telah dicintainya selama 5 tahun ini? Ia menatap Bayu. Menatap Ibu Sari yang memeluk erat putranya seolah takut kehilangannya. Menatap Bapak Budi yang memalingkan wajah, kedua tangannya mengepal erat menahan emosi. Lalu ia tersenyum dalam air mata. Baiklah, jika kamu ingin memiliki dua ibu, maka ibu akan tinggal. Ibu Sari mendongak, matanya terkejut. Dewi menatapnya, suaranya lembut namun penuh ketulusan. Bibi Sari. Saya sudah kehilangan anak sekali, saya tidak ingin kehilangannya lagi. Tapi saya juga mengerti bibilah yang telah merawat dan membesarkan anak ini selama 5 tahun ini. Saya tidak bisa egois merampas cinta yang telah bibi berikan padanya. Jadi, jika bibi setuju, saya ingin tinggal di desa ini, berteman dengan keluarga bibi, bersama-sama membesarkan Bayu. Ibu Sari meneteskan air mata, tetapi kali ini bukan karena kesedihan melainkan karena haru. Ia mengulurkan tangan. Tangannya yang sudah kapalan karena bertahun-tahun namun tetap hangat dan penuh toleransi. Nona Dewi, jika kamu benar-benar menyayangi anak itu, saya bersedia berbagi dengannya. Dewi menangis lalu juga mengulurkan tangan menggenggam tangan Ibu Sari. Bayu kecil pecah dalam kebahagiaan, memeluk kedua ibunya. Seluruh ruang sidang terdengar desahan lega. Hakim tersenyum.
mengetuk palu mengakhiri sidang. Hari itu, sebuah kasus hukum tanpa pemenang, tanpa pecundang. Hanya ada kasih sayang yang mengalahkan semua jarak. Sebulan kemudian, Dewi pindah dan tinggal di Desa Candi, menyewa sebuah rumah kecil tepat di dekat rumah Bapak Budi. Bayu kini punya 2 ibu. Pagi hari ia berlari ke rumah Ibu Sari untuk sarapan. Membantu ibu angkatnya memungut sayuran, mendengarkan cerita Bapak Budi. Sore hari ia berlari pulang ke rumah ibu kandungnya, berlatih menulis, mempelajari hal-hal baru tentang dunia luar. Di malam hari, ia dipeluk oleh kedua ibunya, ditidurkan dengan cerita-cerita yang berbeda. Tidak ada lagi rasa takut diambil, tidak ada lagi air mata kesedihan. Hanya ada seorang anak kecil yang bahagia dengan cinta yang utuh. Hari itu, saat matahari akan terbenam, Ibu Sari dan Dewi duduk bersama di teras rumah, melihat Bayu bermain di halaman. Dewi berkata pelan, "Terima kasih, Bu, karena sudah menyayangi anak saya seperti itu." Ibu Sari tersenyum, matanya lembut, "Saya juga harus berterima kasih kepadamu karena sudah kembali. Kalau tidak, anak itu akan selamanya kehilangan bagian penting dalam hidupnya." Kedua wanita yang dulunya bersaing memperebutkan seorang anak, kini telah menjadi 2 ibu dari satu anak laki-laki yang sama. Dan Bayu, anak laki-laki yang dulu dijauhi orang, kini telah menemukan tempat yang benar-benar menjadi miliknya. Sebuah keluarga, sebuah cinta yang utuh. Dan begitulah, kisah Bayu kecil. Anak yang dulu terlantar, yang pernah disebut anak yang lahir dari babi, berakhir dengan akhir yang mengharukan. Sekeras apapun takdir awalnya, cinta kasih yang tulus tetap bisa menghapus semua rintangan, mengatasi semua prasangka, menyembuhkan luka, dan membawa pulang yang utuh. Bayu kecil tidak harus memilih di antara kedua ibunya. Karena kasih sayang seorang ibu bukanlah persaingan melainkan berbagi. Apakah Anda terharu dengan akhir cerita ini? Pernahkah Anda menyaksikan kisah serupa di kehidupan nyata? Silakan tinggalkan komentar dan bagikan pemikiran Anda. Dan jangan lupa menekan tombol suka dan bagikan untuk menyebarkan cerita-cerita bermakna seperti ini kepada lebih banyak orang. Terutama, jangan lupa berlangganan saluran kami untuk menonton kisah-kisah penuh emosi, pelajaran hidup yang mendalam yang kami bawakan setiap hari.